Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga sobat-sobat Bledek selalu dalam keadaan sehat, walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat. Oke, pada kesempatan kali ini Ki Bledek mau membahas tentang ciri-ciri wali Allah. Jadi wali Allah itu banyak sekali tersebar di seluruh alam semesta ini. Jadi tidak hanya di Nusantara, namun tersebar di alam semesta ini. Bagaimana ciri-cirinya nanti Ki Bledek sebutkan. Namun sebelum Ki Bledek masuk ke ciri-ciri wali Allah bagaimana, Ki Bledek jelaskan terlebih dahulu tentang sebetulnya ada pembahasan yang mengatakan kalau hanya wali Allah yang bisa mengenal wali Allah. Itu memang tidak ada salahnya atau memang itu ada benarnya. Ini bisa dicontohkan seumpama ya, ini hanya sebagai contoh, hanya seorang pengusaha yang mengerti atau mengenal bahwa orang yang di depannya itu adalah seorang pengusaha. Meskipun dia hanya memakai pakaian yang sederhana, mungkin hanya pakai sandal jepit atau mungkin pakai celana pendek atau semacamnya, dia bisa mengerti kalau dia adalah sesama pengusaha. Karena seorang pengusaha itu memiliki feeling, intuisi atau perasaan tentang bagaimana toh seorang pengusaha itu. Karena dia sudah menjalankan sebagai seorang pengusaha. Jadi dia tahu mana orang-orang yang pengusaha atau yang bukan. Sama halnya semacam di sini sesama wali Allah itu akan mengenal atau memahami mana yang wali Allah dan mana yang bukan. Namun di sini Ki Bledek sebagai orang awam itu kita juga diberi tahu tentang apa toh ciri-ciri yang mendasar dari wali Allah itu. Sama halnya contoh tadi seorang pengusaha. Sebetulnya seorang pengusaha itu juga ada ciri-cirinya apa toh orang tersebut bisa disebut seorang pengusaha. Jadi seorang pengusaha kalau orang awam melihat itu kan harus memiliki produk atau bisnisnya. Dia memiliki bisnis, memiliki hal yang sebagai perputaran usahanya bagaimana itu ciri-ciri yang mungkin harus ada. Dia harus memiliki ini dan sebagainya. Namun kalau sesama pengusaha tidak usah melihat itu, dia sudah bisa langsung mengerti kalau ini seorang pengusaha meskipun hanya baru sekali ketemu. Tapi kalau orang awam kan harus melihat ciri-cirinya. Oh, dia punya ini atau enggak? Dia punya ini atau enggak? Kalau dia memang punya ini sebagai ciri-ciri seorang pengusaha, berarti kita bisa menyebutnya kalau dia adalah seorang pengusaha. Ini sama halnya dengan seorang wali Allah. Kalau sesama wali Allah tidak usah melihat ciri-ciri itu, dia bertemu sekali, hanya berpapasan atau sebagainya, itu dia rohaninya sudah ngerti karena intuisi atau perasaan atau ruhnya itu sudah langsung terhubung. Kalau oh ini sesama wali Allah, jadi langsung ngerti. Tapi kalau yang orang awam kan mungkin tidak ngerti, jadi kita orang awam itu harus melihat ciri-ciri wali Allah itu tanda-tandanya apa toh kalau itu bisa disebut sebagai wali Allah. Ini yang mau Ki Bledek bahas. Jadi di sini Ki Bledek bahas ciri-ciri wali Allah yang bisa kita lihat sebagai orang awam itu apa. Jadi wali Allah itu tidak hanya ada di Nusantara. Ki Bledek tekankan lagi tidak hanya di Nusantara, mungkin di mancanegara juga ada. Pokoknya di alam semesta itu ada, di setiap tempat itu ada wali-wali Allah. Jadi wali Allah itu tidak mesti orang itu kaya raya, tidak mesti, atau orang itu miskin juga nggak mesti, orang itu sakti juga nggak mesti, atau orang itu tidak punya ilmu apa-apa juga nggak mesti. Jadi yang dilihat bukan zohirnya, bukan apa yang kasat matanya, bukan.
Jadi yang dilihat wali Allah atau bukan itu nanti ada ciri-cirinya. Oke, kita langsung saja masuk ke ciri-ciri wali Allah yang Kibledek rangkum juga berdasarkan perasaan atau intuisi Kibledek ya. Yang pertama, wali Allah itu pasti tidak munafik. Wali Allah itu pasti tidak munafik. Dia kalau bicara A berarti di dalam hatinya dan ruhnya itu juga berbicara A. Kalau dia keluar berbicara B, dalam hati atau ruhnya itu juga berbicara B. Kalau dia marah, jadi marah dalam hal ini marah yang dalam arti positif. Jadi memang karena harus dia mengeluarkan amarah tersebut atau kata-kata yang agak keras, itu berarti di dalam hatinya itu juga dia keras. Jadi tidak langsung munafik dipendam, enggak. Kalau dipendam dan sebagainya itu biasanya cenderung ke arah munafik. Jadi kalau wali Allah itu tidak munafik. Kalau dia tersenyum berarti hatinya juga tersenyum. Kalau dia ngomong jangan berarti di hatinya juga berkata jangan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu pandangan matanya teduh. Jadi wali Allah secara fisik, secara zahir itu bermacam-macam. Tidak meski semuanya itu berpakaian rapi, tidak mesti semuanya itu bersorban, tidak mesti semuanya itu kaya raya, tidak mesti semuanya itu mungkin semacam tidak punya apa-apa atau itu tidak. Itu bukan sebagai patokan. Namun yang bisa dipatok itu di pandangan matanya. Pandangan matanya itu karena mata itu bisa sebagai cermin hati. Jadi pandangan matanya itu teduh. Jadi kalau kita mengira dia marah meskipun semarah-marahnya, kalau kita mengira marah ya, dia marah, tapi pandangan matanya itu pandangan mata teduh, pandangan mata yang penuh kasih sayang. Jadi bukan marahnya, kalau orang yang awam itu kalau marah kan matanya kadang menakutkan karena memang mata emosi dengan penuh api membara yang ingin melahap dan sebagainya. Ini beda. Kalau wali Allah meskipun dia berkata lebih keras, kita menyebutnya marah, namun pandangan matanya itu teduh, tetap teduh. Karena wali Allah itu memiliki rasa kasih sayang yang besar terhadap semua makhluk ciptaan Allah. Karena wali Allah pasti tahu tentang hakikatnya ciptaan-ciptaan itu bagaimana. Jadi rasa kasih sayang wali Allah ini sangat besar dibanding orang-orang awam lainnya. Jadi semarah-marahnya atau kita di sini Kibledek bicara kalau marah ya, meskipun itu sebetulnya bukan marah. Itu sebetulnya hanya semacam kata yang lebih keras karena untuk kebaikan. Itu pandangan matanya, tatapan matanya itu teduh. Jadi pandangan matanya itu teduh, menyejukkan. Terus yang ketiga itu dia tidak takut terhadap apapun. Dia tidak takut dan bersedih terhadap apapun. Dia hanya takut kepada Sang Pencipta. Dia hanya takut kepada Allah. Dia digertak sama orang gini dia tidak takut. Dia tidak merasakan takut terhadap apapun. Dia hanya takut kepada Sang Pencipta. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat tadi dia pasti penuh rasa kasih sayang. Jadi yang empat ini itu hubungannya dengan yang tadi pandangan matanya teduh. Pandangan mata teduh itu bisa dilihat hatinya bagaimana. Kalau pandangan mata teduh terus saat dia berbicara keras dan atau kita menyebutnya marah, itu tetap teduh berarti hatinya dia penuh dengan rasa kasih sayang. Jadi dia marah bukan karena emosi untuk menghancurkan, emosi untuk melahap, atau emosi untuk sesuatu yang kurang benda, tapi dia marah karena untuk kebaikan, marah untuk meluruskan, marah untuk memperbaiki, semacam itu.
Oke, itu adalah 4 ciri-ciri wali Allah. Ini dimanapun kalian berada, tidak mesti harus di Nusantara, mungkin di luar negeri atau di mana saja, itu ada 4 ciri-ciri wali Allah yang menurut Kibledek itu yang mendasar. Jadi pertama, wali Allah itu pasti tidak munafik. Dia pasti jujur sejujur-jujurnya. Jadi di dalam hatinya tidak ada namanya rasa munafik. Yang kedua, pandangan matanya itu teduh. Itu pandangan mata itu terpancar atau memancarkan isi hati yang sebenarnya. Sebenarnya. Yang ketiga, dia tidak takut terhadap apapun, dia tidak bersedih terhadap apapun, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya takut kepada Sang Pencipta yang menciptakan dia. Terus yang keempat, dia penuh dengan rasa kasih sayang terhadap semua makhluk ciptaan Allah. Karena memang semuanya itu adalah ciptaan Allah, jadi dia mengerti tentang hal tersebut, maka rasa kasih sayangnya sangat besar. Oke, itu 4 ciri wali Allah menurut Ki Bledek Kantil. Mungkin sobat-sobat Bledek kadang menemuinya di kehidupan sehari-hari, bisa jadi itu adalah wali Allah, kesayangannya Allah. Ya, mungkin kita bisa menimba ilmu kalau menemukan orang-orang semacam itu. Kita jangan langsung kalau itu menyebut dia wali Allah, Mas. Pasti mereka tidak akan mau mengakuinya. Makanya kalau kita tahu ciri-ciri itu, kita ya bisa ambil ilmunya, ambil hikmahnya, ambil anunya. Jadi wali Allah itu tidak harus sakti, tidak harus kaya, tidak harus miskin, itu enggak. Jadi wali-wali Allah itu memiliki 4 ciri yang menurut Ki Bledek 4 ciri ini adalah yang melekat pada mereka. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam